Tuh, tangan, gesek, tangan. Yo bos. Yo, aku. Pakcik ada sini pakcik. Jadi Mas yang rekan media cetak elektronik yang saya cintai, pencucian uang yang berawal dari tindak pidana narkotika Kusuma alias Kris alias Sangsai. Ya. Jadi tindak pidana awalnya pada tahun 2017 secara keseluruhan dan sekarang ini baru kita ungkap. Jadi kronologisnya adalah pada hari Rabu tanggal 8 Januari sekitar pukul 7 bertempat di Perum NHK Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tim kita telah melakukan pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang, ya, di mana tersangkanya adalah Muhammad Iqbal alias Juanda Bintaro Sibuea bin Muhammad Surja yang lahir di Bandung. Ya. Berawal dari tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Dedi Kurnia Setiawan dan Christian Jayakusuma tanggal 8 November 2017. Jadi saudara Christian Jayakusuma ini adalah warga binaan Lapas Pekalongan. Telah menyuruh Dedi untuk menerima narkotika sabu di kota Semarang sebanyak 800 gram. Kemudian diketahui bahwa Christian menggunakan rekening bank atas nama Sanira dan telah diputus dengan hukuman 1 tahun penjara. Untuk transaksi narkotika dari rekening atas nama Saniran mengalir uang yang merupakan hasil transaksi rekening atas nama Yamani Abu Rizal. Nah, ini agak ruwet ya. Nah, nanti akan saya sampaikan, ini suatu modus baru yang bisa kita lacak ya. Juanda, ternyata ini modus barunya melancarkan operasinya. Jaringan ini menggunakan modus baru RI dan Mati. Jaringan ini cukup berbahaya untuk membuka rekening dengan identitas ganda atau palsu yang jumlah besar, serta tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk kejahatan. Nomor induk kependudukan, NIK, KTP atau identitas ganda palsu di dalamnya atau bagaimana ya. Ya, yang jelas modus operandi ini baru pertama. Rekomendasi kita adalah mengingat semakin canggihnya jasa keuangan ya, dalam hal ini perbankan semakin kooperatif. Masih susah dan berpikir ya, ini terus terang aja. Ini tidak kooperatif ya. Nah, kemudian
1 bundle mutasi rekening Muhammad Iqbal. Yang keenam BCA atas nama Muhammad Iqbal juga. Dan yang ke-7 1 buah. Dan yang ke-9 1 unit kendaraan roda 4 Daihatsu Ayla warna putih. Ada di sini mobilnya. Saya atas nama Siti Mulya Ainal, yaitu istri tersangka Muhammad Iqbal. Ya. Nah selanjutnya dalam pengembangan aset milik Iqbal alias Juanda hukuman maksimal 20 tahun. Mantap. Demikian barangkali silakan di sebelah saya ada penyidiknya. Harus minta ke pusat BCA dulu, baru ke BCA setempat untuk minta mutasi rekening. Jika kalau kesulitan, Mudah memberikan akses dalam pengungkapan kasus, ada yang sulit. Ya. Ya, nilai DPP-nya dalam masa ini total nilai berapa? 400 sama 1 buah kita temukan itu. Masih kita cari. 400 sama dia ya. Pak, ini bisa ditegaskan lagi bahwa melakukan pencucian uang terus dikasihkan dengan si Muhammad Iqbal ini. Satu, Juanda ini sebenarnya orang mana sehingga dia kan bisa menembus tadi dukcapil tadi. Juanda ini, Juanda yang ini itu sebenarnya orang mana? Kita cek alamat yang kedua. Alamat yang kedua ada di Bandung. Di Bandung kita cari, kemudian ternyata sudah pindah juga di Garut, Garut, Jawa Barat. Kalau yang mobil atau debat, kalau yang rumah cash. Pak, sekarang rumah ini sudah naik berkali lipat. Sekarang udah miliaran. 3 tahun yang lalu. Iya. Aktanya tahun berapa? Apanya? Akta jual beli tanahnya? Akta jual beli rumahnya? 2015 saya punya. Cuman belinya 2018 awal. Cuma ini kok masih bisa modus operandi ini bisa elektronik itu masih bisa dimainkan gitu. Itu beli nganu enggak? Biasanya beli apa itu belangko KTP KTP-nya. Iya. Harusnya mobilnya ada di ini tuh. Ke depan mobil aja. Apa depan mobil? Iya, depan mobil. Kiri, Pak. Kiri. Kiri, ya. Kiri tapi nyenggol-nyenggol. Kiri, Pak. Ya. Kanan, kanan. Kalau rumahnya bisa dikirim. Rumah itu foto. Ke belakang sedikit, Pak. Mundur lagi, Pak. Dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa pengungkapan kasus yang sudah kita lakukan adalah tindak pidana awalnya pada tahun 2017. Namun kita tidak berhenti di situ, kita tetap mencari sampai ke akar-akarnya. Kemudian baru pada tahun ini kita bisa mengungkap kasus ini dengan menyita aset dari para tersangka ini. Ternyata memang pada saat kita pengungkapan kasus itu kita kesulitan karena data dari KTP dan data-data yang lainnya itu ternyata ganda ya. Nah oleh karena itu kita memerlukan waktu untuk pengungkapan kasus ini ya syukur alhamdulillah dengan data elektronik yang dikelabui ini kita bisa ungkap. Nah ternyata ada beberapa kelemahan juga dengan adanya data elektronik maupun koordinasi dengan perbankan ini yang mungkin kita dalam pengungkapan kasus ini juga mengalami kesulitan dalam pengembangan
kasus-kasus ini. Nah, untuk itu kami berharap memohon kepada pihak perbankan maupun juga pada instansi lainnya supaya betul-betul membantu BNN dalam memberantas pengungkapan kasus khususnya narkoba. Demikian. Modus operandi Yaitu modus operandinya ya dengan menggandakan elektronik eKTP yang bisa diganda. Itu yang mungkin baru pertama kita mengetahuinya sampai satu nama alias bisa tiga ya, bisa tiga nama dengan alamat yang berbeda-beda tapi orangnya itu. Nah, ini katanya eKTP ini sudah dalam satu data tapi ternyata masih bisa kecolongan. Kesulitan mengungkap TPPU siapa Pak? Dalam mengungkap TPPU-nya itu tadi seperti yang saya sampaikan, ada beberapa bank yang bisa memberikan akses cepat, ada beberapa bank juga yang tidak bisa respon karena dengan alasan-alasan tertentu harus ke pusat lah dan sebagainya. Sementara kita perlu kecepatan karena dengan tidak cepat ini akhirnya kita kesulitan untuk menahan seseorang. Ketika seseorang ini kita persangkakan namun tidak dengan data yang akurat, bisa kita lepas ya, karena keterlambatan dari data yang kita terima tadi. Nah, oleh karena itu saya berharap tolonglah ini kita ada satu sinergi yang baik di antara kita dengan yang lain ya. Oke. Jadi ini nama eKTP.